warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solihah kelas 4 BMI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Esti dalam pembelajaran tema. Nah, hari ini kita masih membahas tentang tema 2 subtema 3, yaitu selalu berhemat energi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, seperti apa materinya? Yuk simak baik-baik. Baik soleh-solehah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman bagi anak-anak semua. Jangan lupa soalnya dikerjakan, sudah Bu Esti kirimkan alamat link di Google Form. Diisi dengan jawaban yang baik dan benar. Oke anak-anakku, hari ini kita masih membahas tentang Indonesia. Nah, Indonesia inilah negara yang paling kaya akan kebudayaannya, keragamannya, makanan khasnya, adat istiadatnya. Nah, teman-teman tahu tidak? Para turis ketika datang ke Indonesia itu sangat tertarik untuk mencoba makanan yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia itu memiliki banyak sekali macam-macam makanan. Nah, Bu Esti punya beberapa foto makanan yang akan Bu Esti tampilkan. Nah, yang pertama ini adalah tape yang dibuat dari singkong. Cara membuatnya adalah dengan merebus singkong, kemudian menaburkan ragi di atasnya. Nah, setelah itu difermentasikan. Kemudian yang kedua adalah timus. Timus, siapa yang pernah makan timus? Nah, timus ini juga terbuat dari singkong, betul sekali. Nah, singkong yang dibuat timus itu pertama dikukus terlebih dahulu, kemudian dihancurkan hingga menjadi seperti bubuk. Biasanya dihancurkannya dengan ditumbuk, nah kemudian dicampur dengan sedikit tepung, gula, dan digoreng. Berikutnya ada singkong keju. Nah, singkong keju ini biasa ditemukan di daerah-daerah seperti Salatiga, seperti itu ya. Singkong keju dimakan bisa dengan digoreng, kemudian dicocol dengan saus. Kemudian getuk. Nah, getuk ini salah satu makanan khas yang ada di Indonesia, yaitu letaknya di Magelang. Kemudian combro. Nah, combro ini adalah singkong yang di dalamnya diisi dengan olahan seperti tempe. Nah, itu namanya combro. Nah, kemudian yang terakhir adalah bola-bola singkong. Nah, bola-bola singkong ini biasanya crispy ya rasanya. Nah, anak-anak, dari ke-6 gambar yang bisa tampilkan, apakah ada yang sudah mencoba semuanya? Atau ada yang pernah mencoba salah satu? Atau ada yang belum pernah makan sama sekali? Insya Allah tidak ya, pasti meskipun cuma satu, ada yang pernah makan. Nah, Bu, kok dari tadi yang ditampilkan yang dari singkong sih? Nah, karena hari ini yang akan kita bahas adalah tentang singkong. Nah, ada yang tahu tidak manfaat singkong apa saja? Nah, betul sekali, tadi digunakan sebagai bahan makanan. Kenapa singkong itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan? Nah, ternyata anak-anak, di dalam kandungan singkong itu terdapat yang namanya protein, vitamin C, kalsium, fosfat, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Nah, perlu anak-anak ketahui juga, singkong ini tidak hanya bermanfaat umbinya saja, akan tetapi daun singkongnya pun juga bermanfaat. Biasanya digunakan untuk penurun kolesterol juga bisa. Nah, membahas tentang singkong, ternyata manfaat singkong ini tidak hanya sebagai makanan saja. Ada manfaat lain singkong yang bisa untuk membantu kehidupan manusia. Nah, singkong bisa dijadikan sebagai bahan bakar yang disebut dengan bioetanol. Kemarin kita sudah membahas ya di bab energi alternatif, salah satunya adalah bioetanol.
Dan bahan dasar pembuatan bioetanol salah satunya adalah singkong. Bensin yang dicampur singkong atau yang dicampurkan dengan bioetanol itu kualitasnya lebih baik. Nah, contoh manfaat penggunaan bioetanol untuk kendaraan adalah yang pertama, pembakarannya lebih sempurna. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Yang ketiga, tarikannya lebih ringan. Yang keempat, suara mesin lebih halus. Yang kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Yang keenam, memperpanjang usia mesin. Dan yang ketujuh, ramah lingkungan. Nah, anak-anak, itulah tadi manfaat dari singkong. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kelestarian singkong. Ketika kita ingin mengambil singkong untuk dimasak atau untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan makanan lainnya, kita harus menanam kembali. Nah, cara menanam singkong ini sangat mudah sekali, yaitu hanya dengan menancapkan batangnya ke dalam tanah, maka nanti dia akan tumbuh sendiri. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.